Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Malinau beserta rombongan di acara pagelaran seni dan budaya Paguyuban Semeton Bali pada hari ini. Dan sebelum Bapak Bupati Malinau beserta rombongan menuju panggung Padan Liu Burung terlebih dahulu, izinkan kami memberikan pengalungan bunga kehormatan kepada Bapak Bupati Malinau, Ibu Ketua DPRD Malinau, Bapak Wakil Bupati Malinau, serta pemberian buket bunga kepada Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati oleh Ketua Paguyuban Bali dan istri. Silakan. Selanjutnya pemasangan udeng kepada Bapak Wakil Bupati Malinau. Dilanjutkan Bapak Dandim Malinau. Selanjutnya Bapak Kapolres Malinau, Bapak Kajari Malinau, dan Kepala Pengadilan Negeri dan Bapak Sekretaris Daerah Malinau oleh Ketua PHDI. Selanjutnya Bapak Bupati Malinau beserta seluruh rombongan silahkan menuju panggung Padan Liu Burung Pro Sehat Pelangi Timur.
DPRD Kabupaten Malinau, Ibu Pinggi. Yang kami hormati Wakil Bupati Malinau, Bapak Jakaria SE, MSI beserta Ibu Samsiah Jakaria. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Bapak Dr. Ernest Evanus SPI MN beserta Ibu Rostinawati SNMSI. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Yang kami hormati Ketua-ketua lembaga adat dan Ketua Paguyuban di Kabupaten Malinau. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Semeton Bali, Dr. Bagus Putu Suardana, spesialis bedah, serta seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dari Puri Uluwatu ke Puri Tumung Jaganata. Tempatnya indah sekali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara pagelaran pentas seni dan budaya Bali. Rahajeng siang, semeton saling sami punampe gatre. Beci-beci. Dumadi rahayu lan rahajeng sareng sami. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara Festival Seni dan Budaya oleh Paguyuban Semeton Bali Kabupaten Malinau, Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Pagelaran Seni dan Budaya Paguyuban Semeton Bali, fragmentasi sengkak tari, kolaborasi kecat dalam rangka HUT ke-24 Kabupaten Malinau dan IRAU ke-10 tahun 2023. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya mari kita saksikan tari persembahan Puspanjali binaan dari Ibu Ida Ayu Intan dan Ibu Madeliana di bawah pimpinan Dr. Bagus. Tari ini merupakan tari penyambutan selamat datang.
dari Puspanjali adalah untuk menyambut tamu besar atau sebagai tari selamat datang dan mengisi acara sebagai sambutan atau pembukaan. Untuk pelancaran seluruh rangkaian acara Festival Seni dan Paguyuban Bali Kabupaten Malino siang ini, maka akan kita lakukan doa, dan doa dipimpin oleh Pananita Made Sutarno SPPD. Untuk Bapak Pananita Made Sutarno dipersilakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, izinkanlah untuk pelancar kegiatan pagelaran pada sore hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Bagi yang beragama Hindu, doa saya pimpin. Om Swastiastu, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Manubadrah kertawian tu wiswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Om Mati Tirasya Param Jati Rakta Tijanamuastiti Danam Yabhaskaram Dewa. Om Ohyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami mempersembahkan puji syukur kehadapan-Mu yang mengatur dan menentukan segalanya. Ohyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia-Mu, hari ini kami melaksanakan pagelaran budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Malino yang ke-24, ILO ke-10. Semoga seluruh rangkaian kegiatan pagelaran budaya pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oh Yang Widi, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan hari ulang tahun Kabupaten Malino dan ILO ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan demi terciptanya Kabupaten Malino yang damai, maju dan sejahtera. Oh Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, para pemimpin kami, karena Engkau yang Maha Pengampun dan Penyayang. Bimbinglah kami dan tuntunlah kami agar mampu selalu berada dalam jalan Dharma. Oh Yang Widi, terimalah sujud kami. Semoga dunia selalu dalam keadaan damai dan selalu damai. Om Santi Santi Santi. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Paguyuban Semeton Bali, Dr. Bagus Putu Swardana Spesialis Bedah. Untuk Dr. Bagus Putu Swardana Spesialis Bedah dipersilakan. Anak-anak bermain layangan. Layangan nyangkut di pohon rambutan. Bapak-bapak, ibu, para undangan sekalian, mohon izinkan saya memberi sambutan. Yang terhormat Bupati Malino, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malino, yang terhormat Wakil Bupati Malino, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Malinau, yang saya hormati Sekretaris Daerah Malinau, yang saya banggakan seluruh ketua-ketua lembaga adat, etnis, dan ketua paguyuban atau yang mewakili, yang saya sayangi seluruh keluarga besar paguyuban Samator Bali, dan yang saya banggakan seluruh rakyat masyarakat Malinau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur dan suksmaning sembah saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena asung ketewaran gerahanya atas berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul bersama di sini di Padang Liu Buru pada siang hari ini bersama-sama menyaksikan pagelaran seni budaya yang akan dipersembahkan oleh Paguyuban Samator Bali dalam rangka ikut serta memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-24 dan Iro yang ke-10. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami diberikan kesempatan untuk ikut serta memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Malinau dan Iro yang ke-10, dan ini merupakan suatu hormat yang sangat besar bagi kami. Ini yang menyatakan bahwa Bapak Bupati, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Malinau memberikan perhatian yang cukup besar kepada paguyuban dan Samator Bali di Malinau. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Bupati, pemerintah, dan seluruh masyarakat Malinau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, untuk sekedar diketahui, populasi kami, keanggotaan kami di Paguyuban Samator Bali mungkin tidak sebesar paguyuban lain. Kami total berjumlah 70 orang, Pak. 70 orang tersebar di sekitar Malinau. 70 orang itu pun sudah termasuk dengan siang imut-imut dengan anak-anak, ya. Tapi dengan keterbatasan personil ini tidak menyurutkan semangat kami untuk ikut serta menampilkan tarian-tarian seni dan budaya pada acara hari ini. Ada beberapa tarian yang akan kami tampilkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada tari Puspanjali, tari Sekar Jagat, tari Cendrawasih, janger anak-anak juga, dan ada peragaan busana memperkenalkan pakaian adat Bali, serta acara puncak yaitu tarian becak yang mengambil judul tentang fragmen tari dari kisah Ramayana. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, penampilan kami ini jauh dari sempurna, jauh dari apa yang pernah kita saksikan di Bali, ya. Mengingat keterbatasan kami baik dari skill menari, jumlah personil, instrumen ataupun atribut tarian, serta instrumental dari musik gamelan kami. Namun hal itu bukan menjadi halangan bagi kami untuk ikut memberikan yang terbaik buat Malinau. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kami seluruh Paguyuban Samator Bali bisa hidup berdampingan dengan baik dengan masyarakat Malinau yang penuh dengan toleransi, saling menghargai, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Seperti pepatah mengatakan, kita sudah tahu bahwa di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Kalau dalam bahasa Balinya, mohon maaf, mungkin artinya barangkali bisa sama dengan sebutan desa kalau patre. Artinya kemampuan kita untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi desa kalau patre itu adalah penyesuaian diri, adaptasi.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seni dan budaya serta adat istiadat di Indonesia ini cukup banyak dan bervariasi ya. Ada mungkin bukan hanya di Indonesia yang memiliki seni tari yang ratusan tari, ribuan bahkan ribuan tari mungkin dengan berbagai variasi adat istiadatnya. Tapi tentu keanekaragaman ini yang ada di Indonesia ini menjadi suatu karakteristik dari suatu bangsa. Itu akan menimbulkan kebanggaan bagi bangsa bahwa kita mempunyai suatu karisma karena adanya adat budaya ini. Keanekaragaman ini tidak mesti ya, tidak harus disatukan menjadi satu seragam. Artinya keanekaragaman ini tidak harus diseragamkan menjadi satu. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan keanekaragaman ini dalam satu bingkai, yaitu bingkai kebangsaan, satu bingkai, satu wadah, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada semua pihak-pihak yang telah ikut serta mendukung dan membantu terselenggaranya pentas tari dari Bali ini, dan dari panitia, seluruh masyarakat Malino dan seluruh anggota Paguyuban Semeton Bali. Kami mohon maaf seandainya dalam penampilan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon bisa dimaafkan. Saya sedikit membawakan pantun Ultah Malino yang ke-24. Mari rayakan Iro yang ke-10. Mari masyarakat Malino, kita merapat, kita saksikan seni budaya dengan agar hati bisa teduh. Ambil paku dipukul palu, angkat bata membuat tungku. Cinta suciku hanyalah satu, untuk Malino hingga ujung waktu. Nah, ini agak panjang. Berburu di hutan sambil bawa pengasih. Sekian dan terima kasih. Dimohon untuk Ketua Paguyuban untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi. Dimohon untuk Ketua Paguyuban tetap bertahan di depan, karena selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan kepada 11 Ketua Lembaga Adat dan 13 Ketua Paguyuban oleh Ketua Paguyuban Semeton Bali. Diharapkan kehadiran para Ketua Lembaga Adat dan 13 Ketua Paguyuban diharapkan maju ke depan. Budaya adalah kita adalah budaya. Dari Semeton Bali akan memberikan kenang-kenangan berupa udeng atau tali ikat kepala kepada para Ketua Lembaga Adat dan Ketua Paguyuban.
Foto bersama untuk Ketua Lembaga Adat dan Ketua Paguyuban. Penampilan selanjutnya merupakan persembahan tari Sekar Jagat, dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan tari Sekar Jagat. Tari Sekar Jagat berasal dari dua suku kata, yaitu kata sekar berarti bunga yang harum dan jagat adalah dunia. Sehingga tari ini bisa berarti pula tarian bunga di taman yang harum di seluruh dunia, menggambarkan damainya dunia dengan semerbak bunga yang menghiasinya. Tari Sekar Jagat adalah tarian yang biasanya dipergunakan sebagai tenari pembukaan pada suatu acara. Tarian menyambut tari menggambarkan kegembiraan para penari dalam menyambut para tamu yang hadir, dan kegembiraan ini diungkapkan melalui keindahan gerak.
binaan dari Ibu Made dan Ibu Liana. Tari Cendrawasih adalah salah satu tarian yang terinspirasi dari perilaku burung cendrawasih pada saat memasuki musim kawin yang dikenal dengan sebutan Manuk Dewata dalam bahasa Bali. Penari perempuan memerankan burung jantan akan menari terlebih dahulu dan selanjutnya akan disusul penari kedua yang memerankan burung betina sehingga keduanya akhirnya menari bersama. Fungsi dari tari Cendrawasih yang utama adalah sebagai media hiburan. Tarian ini biasanya digunakan ketika ada acara pernikahan, acara adat, maupun acara keagamaan atau ritual.
Selanjutnya, persembahan berikutnya mari kita saksikan bersama tari Janger anak-anak Semeton Bali, binaan dari Ibu Made Syastini. Untuk anak-anak Semeton Bali dipersilakan. Tari Janger adalah tari yang menggambarkan pergaulan Buddha Budi Badi, yaitu kebahagiaan dari kehidupan anak remaja. Tari Janger merupakan sebuah tari berkelompok dan biasanya berpasangan yang memiliki ciri khas, yaitu para penari menari sambil membawakan genting-genting atau lagu Janger. Tarikan dengan saling bersautan antara para penari wanita dengan penari laki-laki, dan para penari wanita biasanya menari dengan menggunakan kipas balik.
putra-putri Seleton Bali dipersilakan dan dipersiapkan. Peragaan busana adat untuk busana menikah Payas Agung. Payas Agung adalah nama pakem penggunaan tata busana adat dan tata rias khas Bali yang hanya digunakan pada saat tertentu seperti upacara pernikahan dan upacara potong gigi yang disebut mepandes. Payas Agung untuk laki-laki mengkombinasikan mirip songket mewah jas bulu bermotif Prada Bali, mengenakan bawahan kamben, umpal, motif kemasan dan bias berbahan dasar dari songket. Begitu juga dengan udang menggunakan mahkota. Payas Agung untuk wanita terdiri dari atasan dan bawahan dengan corak songket yang mewah khas Bali. Atasannya disebut tapih, yaitu kain panjang yang melilit tubuh dari pusar sampai dada dan biasanya bermotif Prada yang dilengkapi selendang yang disampilkan di bahu. Bawahannya berupa kamen dari bahan songket khas Bali yang panjangnya sampai ke mata kaki. Tatanan rambut Payas Agung adalah sanggul yang dihiasi mahkota berbahan emas. Di atas sanggul diletakkan hiasan bunga-bunga, cempaka kuning, cempaka putih, dan kenanga yang disusun secara tinggi yang melambangkan Trimurti. Secara keseluruhan, keindahan bunga-bunga ini melambangkan keindahan, kecantikan, dan kesucian hati seorang wanita. Selanjutnya peragaan busana adat, busana sembahyang. Busana ini adalah busana yang digunakan untuk sembahyang atau kepura. Untuk laki-laki terdiri dari kamen, kain yang melingkar, terus saput, selendang kecil, terus baju kuaco safari, bentuk safari, udeng atau tutup kepala berwarna putih. Busana sembahyang untuk perempuan terdiri dari kamen yang biasanya berwarna kuning. Bulang, setelah memakai kamen dilanjutkan memakai bulang yang berfungsi untuk menjaga rahim dan mengendalikan emosi. Kemudian kebaya yang berwarna putih dan pekusungan, yaitu bentuk ikat rambut pada wanita yang digelung ke atas. Berikutnya peragaan busana adat, busana kondangan.
Busana kondangan adat Bali ini termasuk dalam busana payas madya, yaitu busana adat Bali yang tingkatannya di bawah dari payas agung yang tadi, yaitu tingkatan menengah dengan tampilan sederhana, tidak begitu mewah tetapi tidak meninggalkan nuansa adat Bali. Untuk pria sama seperti busana pria kepura, terdiri dari udeng, kemeja yang berbentuk safari, terus saput atau kampung, dan kamben. Sedangkan untuk busana wanita hampir sama juga dengan busana seperti wanita kepura yang terdiri dari kamben, bulang, kebaya, selendang, dan pepusungan bentuk ikatan rambut. Yang membedakan yaitu warna dan motifnya, dengan warna tidak mencolok dan motif batik dengan tampilan yang sederhana. Selanjutnya, peragaan busana adat, busana kondangan. Busana kondangan yang kedua adalah variasi dari busana kondangan yang pertama. Pada prinsipnya hanya mirip-mirip dengan yang pertama, hanya berbeda di motif dan corak saja. Laki-laki tetap memakai udeng, menggunakan jas bentuk safari, terus menggunakan saput dan kapen. Begitu juga yang perempuan dengan ikatan rambut membusuk ke atas, kemudian baju model kebaya disertai selendang dan kamen bermotif songket. Berikutnya kita sambut busana kedukaan. Busana kedukaan adat Bali termasuk busana payas madya, yaitu busana adat Bali yang ditingkatkan di bawah payas agung, yaitu tingkatan menengah dengan tampilan yang sederhana dan tidak mewah tanpa meninggalkan nuansa adat Bali. Untuk pria dan wanita, mulai dari bentuk dan cara memakainya sama dengan seperti kepura atau sebaya. Yang membedakannya hanya warna, yang menggunakan warna hitam, karena warna hitam menyimbolkan kedukaan. Untuk pria memakai mulai dari udeng, baju warna hitam, kemudian sabut berwarna hitam dan kamen. Begitu juga untuk yang wanita, mulai dari ikat rambut, terus kebaya disertai selendang dan kamen yang bercorak gelap. Ya, berikan tepuk tangan yang mulia untuk adik-adik peragaan busana Bali. Selanjutnya kita sudah menyaksikan bersama beberapa acara persembahan dari penampilan dari Semeton Bali. Maka kini akan sampailah kita untuk menyaksikan puncak acara tari kecak fragmentasi Sendra Tari Ramayana yang akan dipersembahkan oleh Paguyuban Semeton Bali Malinau. Dikisahkan di sebuah negeri kerajaan Ayodhya, hiduplah seorang putra mahkota bernama Rama
beserta istri tercintanya Dewi Sita dan adiknya yang bernama Laksmana sedang melakukan pengembaraan dengan melewati sebuah hutan yang dikenal dengan nama hutan Dandaka. Di kerajaan lainnya, yaitu kerajaan Alengka, dengan seorang raja yang bernama Rahwana sangat tertarik dengan kecantikan Dewi Sita dan berkeinginan untuk merebut dan menculik Dewi Sita untuk diperistri. Di hutan Dandaka, Rama, Laksmana, dan Dewi Sita menemukan seekor kijang emas yang elok dan cantik. Dewi Sita pun sangat tertarik dan menginginkan kijang emas tersebut. Maka keinginan Dewi Sita pun dikabulkan oleh Sang Rama untuk menangkap kijang emas tersebut yang ternyata merupakan utusan dari Rahwana yang mengecoh dan menjauhkan Rama dan Laksmana dari sisi Dewi Sita sehingga Dewi Sita mudah untuk diculik. Sebelum Sang Rama dan Laksmana meninggalkan Dewi Sita untuk berburu kijang emas, Sang Rama membuat pagar gaib berupa garis melingkar di sekitar Dewi Sita sehingga tidak seorang pun bisa menangkap bahkan menyentuh Dewi Sita. Melihat Dewi Sita sendirian, Rahwana pun mengendap-endap mendekati Dewi Sita dan berusaha untuk masuk ke dalam pagar gaib yang telah dibuat oleh Rama, tetapi tetap tidak mampu menembusnya. Dengan kesaktian dan kelicikan, akhirnya Rahwana menyamar menjadi seorang petapa tua. Simpati Dewi Sita agar keluar dari pagar gaib yang diciptakan suaminya Sang Rama.
Dewi Sita merasa iba dan keluar dari karung gaib untuk menemui kakek tua tersebut dan memberikannya makanan. Setelah berhasil mendekati Dewi Sita, dengan secepat kilat kakek tua tersebut berubah menjadi Rahwana dan berusaha mengejar dan menangkap Dewi Sita yang lari ketakutan. Melihat sahabatnya Dewi Sita yang ketakutan, burung Jatayu berusaha untuk melindungi Dewi Sita. Maka terjadilah pertempuran yang berakhir dengan kekalahan burung Jatayu. Akhirnya Dewi Sita pun berhasil diculik oleh Rahwana dan dibawa ke kerajaan Alengka. Dalam perjalanan kembali, Rama bertemu dengan burung Jatayu yang sedang sekarat. Diberitahukanlah bahwa Rahwana telah menculik Dewi Sita. Mengetahui hal itu, Rama marah. Kemudian Rama memanggil Hanuman. Hanuman datang menemui Rama dan Hanuman diperintahkan untuk merebut kembali Dewi Sita dari tangan Rahwana. Sebelum menuju ke kerajaan Alengka, Rama memberikan cincin sebagai bukti utusan dari sang Rama. Dengan kesaktiannya, Hanuman berhasil masuk ke kerajaan Alengka. Hanuman mencari-cari di mana Dewi Sita ditawan. Di tempat lain, Dewi Sita duduk termenung dalam penawanan Rahwana. Ia bersedih, kenapa sampai bisa diculik Rahwana. Kemudian Hanuman terus mencari keberadaan Dewi Sita, dan dengan kesaktiannya akhirnya Hanuman dapat menemukan di mana Dewi Sita ditawan.
Setelah Hanoman bertemu dengan Dewi Sita, Dewi Sita tidak percaya kalau Hanoman adalah utusan dari Rama. Kemudian Hanoman menunjukkan cincin yang diberikan Sang Rama sebagai bukti utusan dari suaminya Sang Rama. Dewi Sita menerima cincin itu, langsung percaya apa yang dikatakan Hanoman. Akhirnya Dewi Sita berhasil dibawa kabur oleh Hanoman dan disembunyikan di suatu tempat. Setelah menyembunyikan Dewi Sita, Hanoman mengobrak-abrik kerajaan Alengka. Berita bahwa kerajaannya hancur dan rusak, Rahwana pun marah dan mencari Hanoman dan berusaha menyerang Hanoman. Namun Hanoman berhasil melarikan diri menuju persembunyian Dewi Sita. Mendengar berita bahwa Hanoman berhasil menyelamatkan Dewi Sita dari sandera Rahwana, Rama pun datang menyusul dan langsung menemui Rahwana. Terjadilah pertempuran sengit antara Rama dan Rahwana. Akhirnya dengan panah sakti yang dimiliki oleh Sang Rama, Rahwana pun dapat dikalahkan. Mendengar Rahwana sudah tewas di tangan Rama, Hanoman pun datang mengajak Dewi Sita. Untuk dipertemukan kembali dengan suaminya Sang Rama. Dengan penuh sukacita dan bahagia, Rama dan Dewi Sita berpelukan.
melepas kerinduan setelah lama tidak berjumpa. Akhirnya Rama dan Dewi Sita dapat bersatu kembali. Merah putih bendera di tiang berkibaran di langit terang-terang di tengah di bawah merah balik berdasarkan diri suci Nusantara jaya satu daerah Malinau merayakan ulang tahun ke-24 ditandaikan dengan pesta seni budaya penuh sukacita di setiap insan mewujudkan kabupaten cinta damai. Moga-mogi rahayu dan semoga Tuhan memberkati. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan tari kecak fragmentasi Sundra Tari Ramayana dan seni gong Meleganjur. Selanjutnya, sambutan serta apresiasi Bapak Bupati Malinau kepada Bapak Bupati Malinau, Bapak Wempi Wemawa SEMH dipersilakan. Pulau Dewata ada di Bali. Di Malinau juga ada Bali. Ada Bali Batu Lidung. Asal jangan Bali Lundaya dan Kenyang. Ya, kenapa pantunnya jangan Bali Lundaya? Kalau Bali Lundaya itu dalam kata arti itu tipu-tipu. Jadi bohong. Nah, kalau bahasa Kenyang, Bali itu artinya hantu. Tapi kalau di Malinau yang ada Bali itu Kampung Batu Lidung. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Ibu Pingging. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Yang saya hormati rekan-rekan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malinau, Bapak Kapolres, mewakili Bapak Wakil Ketua Pengadilan, yang saya hormati beserta istri, yang saya hormati, selamat datang Pak Stadion 614 Raja Panita, yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malinau, yang saya hormati Ketua Tim Peternak PKK, Wakil Ketua Peternak PKK Kabupaten Malinau, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau beserta istri, yang saya hormati para asisten, kepala OPD, kepala bagian, para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, yang saya hormati Ketua Paguyuban Bali Kabupaten Malinau, Bapak Bagus untuk Doktor ini ya, beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati ketua-ketua lembaga adat Kabupaten Malinau atau yang wakili, yang saya hormati 14 ketua paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau atau yang mewakili, Bapak Ibu para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah hadir pada sore hari ini, dan secara khusus kepada warga paguyuban Semeton, Semeton Bali yang ada di Kabupaten Malinau yang berbahagia dan sama-sama kita banggakan. Selamat sore dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita telah memasuki hari ke-18 dalam rangka memperingati Irau Kabupaten Malinau yang ke-10 dan menyambut hari ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-24 yang nanti pada tanggal 26 akan dilakukan paripurna di DPRD Kabupaten Malinau dan dilanjutkan dengan malam resepsi syukuran terhadap hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Tidak terasa kita telah bersama-sama menyaksikan pergelaran demi pergelaran pergantian di panggung pada Liuk Burung ini. Secara khusus pada sore hari ini adalah seluruh rangkaian penampilan atraksi seni dan budaya paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau. Jika kita melihat 18 hari ke belakang yang sudah kita lewati, tanpa kita sadari bahwa ada banyak hal yang telah kita dapatkan, pengetahuan baru yang semakin menjadikan Malinau semakin kaya dengan bermacam informasi seni, budaya, dan kehidupan yang ada di tengah-tengah warganya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada paguyuban Bali dan seluruh jajaran warga Bali yang ada di Kabupaten Malinau yang telah mengambil peran secara khusus pada pergelaran seni dan budaya pada Irau dan hari ulang tahun Kabupaten Malinau di tahun 2023 ini. Mari kita beri apresiasi kepada paguyuban Semeton kami.
sepanjang acara ini saya merasa ini MC yang terbaik. Karena baru saja ya saya tahu ternyata Pak Dr. Agung dan Ibu Dr. Lia bisa juga MC di Basenda. Jadi kalau kita kehilangan MC, kesulitan MC, kelihatannya bisa MC. Ya. Dan kedua, hari ini mudah-mudahan rumah sakit nggak macet. Ya kenapa? Karena semua sebagian besar dokter spesialisnya ada di panggung ini. Ya. Tapi saya yakin semua pasti berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, ya Pak Dokter, karena semua perannya dokter ini. Ya. Sayang saja saya belum melihat tarian dari dokter dan ibu dokter tadi. Ya. Artinya begitu luar biasanya kalau kita bicara tentang Bali. Ya Bali ini bukan hanya kebanggaan bagi bangsa Indonesia, tapi sudah menjadi kebanggaan bagi dunia. Oleh sebab itu saya tidak perlu menggurui Bali. Kita tidak perlu bicara tentang Bali karena Bali itu serba sempurna. Kalau kita bicara tentang destinasi ya belajarlah ke Bali. Kalau kita mau bicara tentang budaya ya datanglah ke Bali. Kenapa? Karena hidup masyarakat dengan budaya sangat kental. Bahkan saya pernah bilang beberapa kali dengan anak, bersyukurlah ya kamu tidak diwajibkan untuk hidup seperti budaya Bali. Kalau di Bali, kalau kita di Bali pasti kita melihat bagaimana prosesi ya, sembahyang yang ada di Bali. Nah, kalau di Toraja kan orang hidup untuk orang mati, begitu ya. Salah satunya Pak ya, kalau saya salah, Pak John ya. Karena kenapa? Nanti segala sesuatu nanti dibawa ke Toraja. Nah kalau di Bali, ada banyak bangunan saja yang mahal itu ya kalau kita kembali kepada kekayaan Bali, ya paling tidak hari ini kita sudah melihat beberapa tampilan dan semakin mengenal tentang tradisi dan budaya dari saudara-saudara kita warga Bali ya secara khusus yang ada di Kabupaten Malinau. Yang terutama tadi menyangkut busana. Ya, ternyata setiap penampilan busana memiliki makna, arti yang sedemikian rupa bagi warga Bali. Jadi kalau menggunakan baju hitam, saya lihat itu pada acara-acara
kedukaan, dan hitamnya juga ya dia memiliki kekhususan begitu lah ya. Nah untuk acara pesta juga tadi sudah disampaikan, acara nikahan misalnya, ya, terus acara resepsi, acara resmi ya juga ada. Jadi begitu luar biasanya penataan ya, tatanan yang sudah menjadi tradisi dari ya, masyarakat Bali. Nah begitu juga terhadap rangkaian tampilan sajian yang ada di samping dan di belakang kita. Jadi kalau kita lihat pergelaran dari Bali, kita sudah tahu ini pasti Bali. Ya, karena kenapa? Karena ornamennya, aksesorisnya. Ya, kalau membangun di Bali, pasti kita lihat patung dan macam-macamnya, aksesorisnya yang justru mahal. Ya, jadi kita harus mungkin menyiapkan anggaran 3 kali lipat ya, dari bangunan biasa. Tetapi itu luar biasa bagi Bali. Bahkan saat ini Kabupaten Malinau juga memiliki salah satu program RT bersih. Nah, salah satu rekomendasi, salah satu parameter kita juga ada keteladanan, ada contoh ya, di salah satu daerah ya, yang ada di Karangasem, yaitu Panglipuran. Bagaimana kehidupan warga di sana? Saya sudah berapa kali datang ke sana untuk mengetahui bagaimana kehidupan budaya dan kebersihan serta peluang-peluang ekonomi yang bisa menjadi kekuatan bagi desa itu. Bahkan baru-baru ini beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan istri dan keluarga untuk datang beberapa tempat melihat bagaimana proses peternakan yang ada di Bali, yang juga menjadi salah satu program pengadaan ternak bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Jadi Bali memang luar biasa. Oleh sebab itu kehidupan budaya Bali yang ada di tengah-tengah warga masyarakat Kabupaten Malinau yang hari ini kita lihat, walaupun tadi Pak Ketua katakan ya tidak sesempurna yang ada di Bali, tapi paling tidak anak-anak ini adalah anak-anak kita. Ya, walaupun dia ada Lundaya di situ, ada Bataknya juga di situ, ada Kenyanya juga di situ. Ya mungkin berwarna-warni sesuai dengan warga yang ada ya di Kabupaten Malinau. Tetapi mereka mengenal, mereka mengetahui bahwa budaya adalah mereka sendiri dan mereka adalah budaya itu sendiri. Kita adalah budaya itu adalah kita. Oleh sebab itu saya beri apresiasi sekali lagi ya kepada warga Bali yang ada di Kabupaten Malinau, terus lestarikan ya budayanya. Ya kita jangan hanya berpikir tentang populasi kita, oh kita sedikit terus kita adalah di antara yang mayoritas, tidak ya. Karena kualitas budaya itu yang menjadi ukuran seberapa ya, kayanya seberapa kuatnya dia bisa menjadi referensi dan menjadi kebanggaan bagi setiap orang. Oleh sebab itu keaslian dari tarian Bali telah perlu kita lakukan. Dan hari ini kita telah menyaksikannya, walaupun sebagian dari begitu banyaknya kekayaan seni dan budaya yang Bali miliki. Selanjutnya di akhir pergelaran seni dan budaya pada hari ini, saya titipkan kepada semua ketua-ketua lembaga adat dan jajaran pengurus dan paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau untuk semakin solid, untuk semakin kuat dalam melakukan pembinaan atau harmonisasi di dalam internal komunitas masing-masing untuk menjadi kekuatan pembangunan bagi Kabupaten Malinau yang kita cintai ini, sehingga lembaga adat yang ada di Kabupaten Malinau, paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau menjadi bagian sinergitas yang baik bagi pemerintah daerah. Justru kita berharap semakin seiring sejalan dalam bersama-sama membangun masyarakat kita, membangun
budaya kita, seni yang ada dan tumbuh di tengah-tengah kita sendiri di Kabupaten Malinau. Inilah harapan kita. Semoga pada kegiatan Irau Kabupaten Malinau yang akan datang dan hari ulang tahun Kabupaten Malinau yang akan kita laksanakan lagi tahun depan. Kalau hari ulang tahun kan tiap tahun. Kalau Irau, ya sementara kita putuskan 2 tahun sekali. Ya, kalau memang ini potensinya bisa tiap tahun sekali juga bisa. Tapi ya jelas 2 tahun itu sementara ini ideal untuk kita lakukan, ya. Sehingga kita bisa mempersiapkan sesuatu dengan baik dan maksimal. Tapi pergelaran seni kita usahakan mungkin kita lakukan setiap tahun, ya, sehingga tidak berhenti hanya 2 tahun baru ada kegiatan. Pada tahun lalu kita lakukan juga pergelaran seni, ya, ya, festival seni, ya, di panggung ini. Tahun ini kita lakukan pergelaran seni, ya, dalam rangka, ya, Iraunya. Nah, tahun depan kita lakukan lagi, ya, sehingga tempat ini, ya, terus menghadirkan kreativitas, ya, seni dan budaya yang kita miliki di Kabupaten Malinau. Dan saya tetap mengajak Bapak Ibu seluruh warga Bali untuk bersama-sama menyukseskan program daerah yang menjadi komitmen kita bersama agar terwujudnya Kabupaten Malinau yang damai, Kabupaten Malinau yang mandiri, masyarakat Kabupaten Malinau yang sejahtera, dan didukung oleh pemerintah yang profesional dengan 5 program inovasi daerah yang sedang dan terus kita jalankan agar dapat terwujud di Kabupaten Malinau melalui program Wajib Belajar Malinau Maju, program Desa Sarjana, program RT Bersih, program Teras Daerah, dan program Milenial Mandiri. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini, dan akhirnya saya menyampaikan ribuan terima kasih sekali lagi kepada seluruh paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau dan kepada seluruh lembaga adat dan seluruh masyarakat Kabupaten Malinau yang telah turut mengambil bagian untuk memberikan penampilan terbaik dalam kegiatan sepanjang Irau, ya, ke-10 dalam pergelaran seni dan budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Terima kasih atas seluruh pemberian, dukungan, dan partisipasi yang tidak sedikit yang telah kita berikan. Apalagi 18 hari kita berada di panggung ini, ya, setiap hari. Pagi kita ada di sini, siang kita berada di beberapa tempat, sore kita kembali di tempat ini, malam kita kembali lagi ke tempat ini. Ya, tinggal 2 hari lagi. Malam ini kita akan dihibur oleh artis Doremi. Kita kembali lagi ke panggung ini, ya. Besok adalah hari menjelang, ya, hari ke-19, dan besok lusa kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ini. Dan saya titip kepada kita semua agar 18 hari acara yang sudah kita capai dengan aman dan damai ini, nanti pada saatnya kita tutup juga dengan aman dan damai di hari yang ke-20 sebagai rangkaian seluruh kegiatan yang kita selenggarakan. Terima kasih atas seluruh dedikasi, terima kasih atas seluruh kontribusi yang telah diberikan bagi hidupmu bumi yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Nama budaya salam kebajikan untuk kita semua. Mohon kesediaan Bapak Bupati untuk tetap berada di tempat dan Belum selesai ya? Belum selesai. Ya, gerak tari begitu dimulai, mengundang kagum siapa saja. Adat seni dan budaya adalah nilai bagi kehidupan umat manusia.
Indonesia bertetangga dengan Malaysia. Bila berkunjung, jangan tergesa-gesa. Seni dan budaya Bali milik Indonesia. Terus lestarikan budaya bangsa. Saya ada untuk semua. Bersama kita pasti bisa. Salam harmonis untuk kita semua. Terima kasih. Mohon kesediaan Bapak Bupati untuk tetap berada di tempat dan mohon kiranya kepada Ibu Bupati, Ibu Maininti, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Bapak dan Ibu Wakil Bupati Malinau, Bapak dan Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau untuk bisa maju ke depan untuk menerima cenderamata yang akan diberikan oleh Ketua Paguyuban Semeton Bali.